Hai guys, hai Pacol, kembali lagi nih bersama Bacolmo. Siapa lagi kalau bukan In Love ID. Kalau kita ngelihat postingan orang-orang di Instagram, entah tentang kemewahan, kekayaan, bahkan tentang percintaan, kadang kita ada rasa kayak, oh dia enak ya, bahagia, ini segala macam. Akhirnya kita ngebandingin gitu hidup kita sama hidup orang itu. Kadang ada kan guys, terbesit pikiran-pikiran seperti itu ketika kita melihat postingan orang lain di Instagram. Tapi kalian percaya nggak sih kalau ternyata pasangan kekasih yang jarang upload di sosial media itu ternyata justru lebih bahagia loh dibandingkan dengan pasangan yang selalu upload di media sosial tentang hubungan asmaranya. Kalian percaya nggak? Percaya kan pastinya. Aku mau kasih tahu nih ke kalian beberapa alasan kenapa sih pasangan-pasangan yang jarang mengumbar kemesraan di media sosial itu ternyata lebih bahagia dibandingkan mereka yang selalu mengumbar kemesraan di media sosial. Kalian penasaran kan? Mendingan yuk simak video aku sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasanya aku nggak bosan-bosan ingetin kalian buat subscribe channel aku dan jangan lupa klik tombol lonceng notifikasi biar kalian tuh nggak ketinggalan setiap kali aku update video. Oke, gampang kok. Poin pertama, mereka yang jarang posting kemesraan di media sosial itu karena mereka nggak perlu gitu meyakinkan orang lain. Memposting foto-foto maupun video kemesraan dengan pasangan di media sosial seolah-olah kita tuh mau meyakinkan orang lain bahwa kita tuh bahagia dengan pasangan. Meyakinkan followers tentang kisah cinta kita yang indah. Pada kenyataannya, kita itu nggak perlu loh ngebuktiin ke orang lain, ngeyakinin orang lain kalau hubungan asmara kita tuh bahagia. Pasangan yang bahagia justru nggak perlu kayak butuh pengakuan orang lain atau butuh ngeyakinin orang lain kalau hubungan asmaranya tuh bahagia dengan cara terus-menerus mengupload kisah asmara, foto-foto bersama, kemesraan bersama di media sosial. Ya kalau ngepostingnya sekali dua kali itu wajar ya, kita juga berhak gitu. Kayak, oh ini punya aku gitu, mengklaim dia itu punya aku, itu nggak apa-apa. Tapi kalau terus-menerus dan keseringan posting segala aktivitas kencan kalian di media sosial, itu seperti meyakinkan orang lain bahwa, yaudah nih, pacaran kita tuh bahagia, kayak gitu. Poin kedua yaitu mereka tidak narsistik guys. Pokoknya aku mengecualikan pekerjaan orang-orang yang di bidang media sosial ya, seperti misalnya selebgram ataupun youtuber dan lain sebagainya. Pokoknya terlepas dari mereka yang nggak kerja di dunia ini gitu ya. Biasanya orang-orang yang selalu memposting kegiatan hari-harinya ataupun sekedar foto dirinya terlalu sering di media sosial itu kelama-lamaan tuh jadi candu, jadi narsis gitu. Yang awal-awal sekedar iseng, hobi, lama-lama jadi kayak narsistik. Mereka butuh pujian dari orang lain. Setiap mengupload, ngecek lagi jumlah likes-nya, komennya, dilihat juga. Pokoknya jadi timbul rasa narsistik. Ingat ya, aku mengecualikan orang-orang yang pekerjaannya di sosial media. Mereka bisa kayak gitu, itu bisa jadi disebabkan mereka tuh pengen selalu cari pujian dan validasi dari dunia online karena mereka tuh nggak memiliki banyak orang yang mendukung mereka di kehidupan nyatanya. Padahal pasangan yang ngerasa puas atas kehadiran satu sama lain itu nggak memerlukan hal itu gitu. Poin yang selanjutnya yaitu karena mereka hidup di masa sekarang guys. Coba deh kalian perhatiin orang-orang yang hubungannya itu ya udah agak lama gitu. Pasti kalian jarang deh ngeliat mereka itu memposting atau membanjiri beranda kalian dengan foto-foto perjalanan kencan mereka gitu. Mereka itu nggak perlu gitu ngasih tahu kesenangan mereka ke orang lain. Mereka tuh lebih menikmati momen-momen bersama dengan pasangan dibandingkan harus selalu memposting gitu. Misalkan lagi kencan nih, lagi jalan, lagi makan. Mereka yang bahagia itu justru bakal lupa sama yang namanya ayo foto gitu. Jadi saking nyamannya mereka tuh jadi nggak inget hal itu karena ya
ya udah fokus dengan kegiatan bersama, bukannya jadi main HP. Iya nggak sih, percaya nggak? Beda lagi sama orang-orang yang nggak begitu ngerasa nyaman pas lagi ketemu pasangan, pasti HP lagi yang dilihat, HP lagi yang dilihat. Kalau lihat HP ya udah kan ujung-ujungnya buka kamera, terus ujung-ujungnya ngisi waktu bersama tuh dengan ya foto bersama. Ya sebenarnya pasangan yang bahagia juga nggak menutup kemungkinan ya pengen punya momen bersama, tapi mereka ya udah cukup sendiri aja yang nyimpan, nggak terlalu sering menggembar-gemborkan tentang aktivitas asmara mereka. Dan kadang kalau misalkan kita nyaman sama pasangan, waktu tuh tiba-tiba udah berlalu gitu aja. Jadi kadang ya udah nggak sempet buat foto bareng, tiba-tiba udah jam pulang aja, udah waktunya pulang aja. Ya nggak sadar kan kalau sama yang nyaman waktu tuh tiba-tiba berlalu gitu aja. Poin yang selanjutnya yaitu mereka tidak merasa insecure, guys. Nggak diraguin lagi, kalian juga pasti setuju sama aku kalau media sosial tuh udah kayak kompetisi gitu loh. Orang-orang tuh selalu berusaha menggambarkan diri mereka kalau mereka itu lebih baik atau lebih bahagia dibandingkan orang lain, lebih keren, lebih segala-galanya kalau di media sosial ya, ingat. Dan dalam segala upaya tersebut, udah pasti mereka tuh harus berhadapan dengan rasa insecure mereka, iya nggak sih? Secara nggak sadar, media sosial itu udah bikin dan udah maksa orang buat jadi insecure dan nggak bahagia dengan apa yang mereka miliki, karena kita selalu melihat orang lain, ngelihat orang lain liburan ke sini, kita nggak pernah nih, jadinya ngerasa, aduh, kapan ya gitu. Kok aku postingannya cuman liburannya di sini-sini doang, dia sampai jauh ke sana. Aduh, insecure gitu, kenapa aku nggak bisa sampai situ? Ya udahlah, aku juga nanti ke situ gitu. Terus, ya pokoknya gitulah, kalau ada postingan-postingan yang lebih menarik, jadi ngebandingin sama diri kita. Kalau pasangan yang bahagia itu merasa nggak perlu gitu membandingkan orang lain dengan hubungan mereka. Poin yang selanjutnya yaitu mereka nggak harus bergantung pada media sosial. Nggak harus bergantung ke orang lain untuk merasakan kebahagiaan itu. Ya bergantung aja sama diri sendiri. Dan dalam aspek ini, pasangan yang bahagia tuh nggak ngebuang-buang waktu untuk menggantungkan kebahagiaannya itu di media sosial. Nggak perlu menyombongkan diri dengan kebahagiaan yang dimiliki pasangan ini ke orang lain, terus bikin orang lain cemburu dan iri atas hubungan yang mereka jalanin, yang mereka posting, atau membuktikan apapun kepada orang lain gitu, nggak perlu. Sebenarnya sah-sah aja ya kita memposting pasangan kita di media sosial. Sah-sah aja kalau sekali dua kali, nggak terlalu sering gitu, nggak setiap ketemu harus diposting, udah kayak kewajiban. Terus mengharapkan yang namanya di like banyak orang. Kalau posting sekali dua kali nggak apa-apa, itu untuk mengklaim bahwa ya udah ini pacar aku gitu, untuk menghindari yang namanya orang lain tuh nggak tahu kalau dia itu udah pacar kita atau kita itu udah punya pacar gitu. Nah guys, itu dia beberapa alasan kenapa sih pasangan yang udah lama atau pasangan yang berbahagia itu jarang memposting hubungan mereka di media sosial. Bukan berarti mereka itu nggak mengakui hubungan satu sama lain, bukan. Tapi karena mereka tuh lebih menikmati momen bersama, waktu bersama, sampai ngerasa waktu tuh berjalan begitu cepat, akhirnya nggak sempet yang namanya ngurus-ngurusin posting ke media sosial tuh nggak sempet. Karena waktunya dipakai untuk ya udah berdua gitu. Ya udah sih menikmati bahagia berdua gitu guys. Segini aja dulu ya guys video kali ini, dan tunggu aku di video berikutnya yang pastinya akan sangat menarik dan juga bermanfaat tentunya. Oke guys, sampai jumpa, dah.